Bentar ya. Iya. Oke, Yase, selamat bergabung Yese. Yese, Halo Bang. Yese. Ya, Islam Ya Kristen. Bang. Kristen Bang, kemarin kita udah sempat ngobrol sebentar terputus. Ya, silakan. Mau berdiskusi kita? Yese. Boleh Bang, mau berdiskusi aja tapi ya dalam situasi yang kondusif Bang gitu. Ya, silakan on cam. Kalau mau bertanya dan saling adu argumentasi, silakan on cam. Tuh, udah Bang. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar iman Islam, silakan. Tadi sih kalau berkaitan dengan iman Islam sih saya kurang memahami Bang ya. Cuman saya banyak dengar juga tadi sekilas tentang itu pertanyaan-pertanyaan dari itu Bang Yusuf PI ke siapa itu tadi yang Bang Simanjuntak gitu ya. Nah, tadi kan Ya, apa yang mau ditanggapi? kenapa menyembah apa tadi yang ditanyakan sama Bang Yusuf tadi? Kenapa menyembah manusia gitu ya? Iya. Iya. Jadi kalau saya mah menyampaikannya sebenarnya kalau Yesus itu kan dia di dalam dua natur seperti itu. Naturnya sebagai manusia dan naturnya sebagai Allah. Terus Bang Yusuf PI juga tadi menanyakan kenapa enggak dari dulu? Enggak, tunggu Artinya dulu. orang-orang Tunggu zaman dulu, dahulu. Yese, tunggu dulu. Iya, iya, iya. Iya, tunggu dulu. Di mana datanya Yesus mengklaim dirinya memiliki dua natur, manusia dan Allah? Di mana? Aku Yesus memiliki dua natur, manusia dan Allah. Sementara bilangan 23:19 Tuhan bukannya manusia, Allah bukanlah manusia. Jadi penyampaiannya itu bukan di dalam diterjemahkan dengan letter late. Contohnya misalnya di Yohanes misalnya di Yohanes 4 ayat 21 kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Artinya kan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu maknanya bahwa kamu juga akan menyembah Bapa itu di dalam diri Yesus. Yang saya tanyakan, di mana datanya Yesus mengatakan, dengar ya, ketika kita tanya, Yesus, apakah engkau utusan? Ya, aku utusan, jelas, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5:37, Matius 15:24, jelas literally. Ketika kita tanyakan, kita nyatakan dia utusan, literally jelas dia mengatakan utusan. Ketika Anda katakan dia dwinatur, manusia dan Allah, di mana Yesus mengatakan, aku adalah manusia dan Allah, di mana? Kata-katanya nggak persis seperti itu, tapi di dalam Yohanes 14 ayat 11 saya bacanya Bang ya. Ini kan Yang kita saya tanyakan ada atau tidak ada itu. Yang saya tanyakan ada atau tidak ada. kalau dikatakan tadi kan nggak ada bahwa aku adalah bernatur Allah, itu nggak ada kan, kata-katanya nggak seperti itu Bang begitu. Tapi kan kita kan mengambil Tidak ada. Berarti apa yang Anda yang katakan sama dengan itu, perihal Bang. tentang dwinatur. Sabar dulu. Berarti apa yang Anda Iya. katakan tentang dwinaturnya Yesus itu sendiri itu hanya berdasarkan dogma dan juga tafsir liar kalian sendiri. Ini di Yohanes Dan 14 kami ayat tidak mau 11 Bang. mendengar itu. Kami tidak mau mendengar itu, tidak ada. Anda sudah akui tadi tidak ada dia berkata seperti itu. Kalaupun nanti Percayalah kita minta kepadaku. data kepada Anda. Kan itu ada Bang. Percayalah kepada Yang saya aku tanyakan, bahwa aku di dalam saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya, Dan saya Bapa tidak di tanya dalam data. aku. Di mana data? Saya tidak bertanya di mana data Yesus berkata percaya kepadaku dan Atau- percayalah kepada Bapa. Tidak, Saya tidak tanya tidaknya percayalah ya, kenapa Bang? Saya tidak tanya itu. Saya tidak bertanya di mana Yesus berkata percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya Tapi kita itu. kan sedang diskusi, Jangan Anda. Bang. Tapi Kan kita ketika sedang diskusi. berdiskusi, Kan, iya, kita sedang berdiskusi, tapi jawablah pertanyaan yang saya tanyakan. Jangan Anda menjawab sebuah pertanyaan yang saya tidak tanyakan. Biar Tadi pertanyaannya diskusi kan ini kenapa? Tadi pertanyaan saya, di mana Yesus menyatakan dirinya dwinatur, Allah dan juga manusia?
ada atau tidak ada, daripada narasi ini dibangun, diskusi ini dibangun di atas kebohongan belaka. Kalau ada, kasih ayatnya. Kalau tidak ada, ya sudah lupakan. Kalau itu imanmu, itu urusanmu. Dan kami tidak mau mendebat itu. Kami tidak sedang mendebat iman di sini. Kalau memang itu imanmu, silakan imanmu. Kalau itu bagian doktrin dalam imanmu, itu silakan. Tapi tolong jangan dibawa ke meja diskusi, gitu loh. Karena apa? Itu akan menabrak disiplin ilmu nanti. Tadi kan ada pertanyaan Bang seperti itu kan dari Bang Yusuf PI kan saya bilang gitu tadi kan. Yang ke Ya, Bang assalamualaikum, Itu Nora. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pertanyaan yang mana mau Anda tunjukkan tadi? Data mau Anda kaji tadi, silakan. Kenapa kalian menyembah manusia? Kan tadi kan seperti itu ya. Iya. Lalu silakan. apakah orang-orang yang sebelum ada di zaman Yesus itu selamat atau tidak? Apakah ibu Yesus selamat atau tidak? Kan itu tadi pertanyaannya. Ya, silakan. Kan itu kan. Jadi artinya Bang, seperti ini. Saya kan mau jawab tuh, kenapa kami menyembah Yesus kan begitu ya? Enggak, tadi pertanyaannya bukan kenapa kau menyembah Yesus. Pertanyaannya kenapa kalian menyembah manusia? Yesus itu adalah manusia kan gitu. Iya, tadi pertanyaan Ustaz Yusuf, kenapa kalian menyembah manusia? Kalau Anda mau menanggapi pertanyaan itu, maka jawab kenapa Anda menyembah manusia. Dan ketika Anda berupaya menjawab, berarti Anda sudah mengakui Anda telah menyembah manusia. Oke, santai aja Bang, nggak apa-apa. Tapi kan saya berhak menjelaskan ya. Artinya Ya, kalau silakan, Abang mau silakan. benar, Silakan. kita lanjut. Nah, kenapa saya menyembah manusia kan seperti itu? Itu pun sebenarnya saya, kalau Abang mau dengar sih, kan di sini ada pernyataan bahwa percayalah kepadaku. Itu aja yang kami pegang sih Bang. Percayalah kepadaku. Itu aja. Jadi ketika Yesus berkata percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, itu sudah menyimpulkan atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Itu sih salah satu dasarnya Bang gitu. Saya percaya Abang juga tahu sih itu di mana dituliskan kan gitu ya. Dengan dasar itu Anda menganggap benar bahwasanya Anda menganggap benar perbuatan Anda yang menyembah manusia gitu. Ya kan karena kan Yesus mengatakan percayalah kepadaku dan aku di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri gitu loh Bang. Jadi dengan iman kami kan gitu Bang ya, yang dipertanyakan kan kenapa seperti itu. Jadi ya kita jelaskan seolah-olah kan kita ini nggak ada dasar bahwa kita itu orang yang menyembah Yesus itu nggak ada dasarnya. Nah ini ada dasarnya bahwa Yesus juga mengatakan percaya kepadaku gitu. Jadi kami percaya kepada Yesus. Ya, tapi di situ kan Yesus kan menyerukan percayalah padaku kan, bukan sembahlah padaku kan. Ketika Di kami situ percaya. Ya, tunggu dulu, bentar dulu. Ya sih. Di situ Yesus mengatakan percayalah kepadaku kan. Iya kan? Lantas kenapa Anda malah menyembah? Ada kelanjutannya Bang. Jadi ada kelanjutannya. Karena di situ tidak dia katakan sembahlah aku, sebab Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau sebatas percaya Anda kepada Yesus ya silahkan, itu tidak menabrak ajaran-ajarannya Yesus gitu loh. Oke. Itu korelasinya dengan pertanyaan Yusuf PI tadi, kenapa kalian sembah manusia? Malah Anda berikan data itu data itu tidak bisa membenarkan sikap Anda yang menyembah manusia, karena dalam data itu dikatakan percayalah padaku, bukanlah sembahlah padaku. Bisa saya jawab Bang? Silakan. Oke. Jadi ketika dia mengatakan percayalah kepada aku, lalu kita akan baca lagi bagian-bagian dari Alkitab ini Bang. Jadi bukan hanya satu bagian aja yang menjadi patokan kita. Lalu ada wahyu. Saya tahu kan di dalam agama Kristen itu pernyataan-pernyataan Tuhan itu tidak semua yang berasal dari wahyu. Kalau di Al-Quran kan itu semuanya dari wahyu ya Pak. Ya Bang ya, diwahyukan seperti itu ya. Tapi di Alkitab juga ada wahyu. Nah, penutup daripada Alkitab itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Yohanes. Di sana Yohanes melihat suatu penglihatan ketika dia ada di Pulau Patmos. Nah, yang berkata-kata kepada Yohanes itu adalah Yesus. Dia sudah berada di surga. Dan di situ ada pernyataannya bahwa akulah Yesus.
Itu ada di Wahyu, Bang. Bisa kita lihat Wahyu ayat Yesus terakhir. siapa itu? Yesus anak siapa itu kalau boleh tahu, Yese? Yang menemui Yohanes di Pulau Patmos itu. Kita buka dulu. Kalau memang Abang masih sabar, kita buka gitu, Bang. Iya, Yesus anak Di siapa Wahyu itu? yang terakhir ya. Ini saya buka nih, Bang. Jadi ada dasarnya. Bentar ya. Itu Oi. Apa ini? tadi datang abang kita. Oh iya, cair tadi. Lambat saya. Aduh. Mau ku telepon kau tadi. Iya, nggak ada jaringanku. Ya lanjut lah, lanjut. Nggak ada lagi Bang yang masuk Musafir. di bawah, nggak ada ya? Ya sabar, tenang. Nggak ada ya? Ada Bang Lotus di bawah, ada Bang Oh, Lotus. ada Bang Lot. lanjut. Ada Bang Raja Bintang di bawah ada Bang Raja Bintang. Cuman Bang Raja Bintang itu belum menunjukkan eksistensinya. Lanjut. Masih dalam bentuk rohani dia Bang Lotusnya. Ya silakan. Tunggu sebentar lagi katanya. Yesus anak siapa? Yesus anak siapa itu? Yang ditemui Yohanes, yang menemui Yohanes di Pulau Patmos. Yesus anak siapa? Itu Yesus yang sudah dibunuh, Bang, yang sudah disalib. Saya tidak tanya Naik itu. ke Saya tidak. Yang saya tanya Yesus anak siapa? Yesus anak Maria kah? Yesus anaknya Maria yang lain kah? Yesus anak siapa? Kalau dari keturunannya secara manusia, Yesus itu kan anaknya Maria dan Yusuf, seperti itu. Oke, berarti Anda mau mengatakan yang menemui Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus anaknya Maria, betul? Yang sudah dibunuh, disalib, Iya. lalu dia bangkit pada hari ketiga, naik di Iya. surga, seperti itu. Datang lagi. Dia enggak, dia itu mewahyukan penglihatan-penglihatannya kepada Intinya, Anda mau katakan kepada kami yang menemui Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesus anaknya Maria, betul? yang sudah mati bangkit itu. Iya, ketika mau dia mati, mau dia bangkit, mau dia makan, mau dia tidur. Penting yang saya tanyakan itu adalah Yesus anaknya Maria, betul? Iya, betul. Boleh bacakan Wahyu 19 nomor 16? Ntar saya cari dulu ya. Wahyu Silakan, 19. baca dulu. Wahyu 19 nomor 16. Oh, ada Bang ya. Silakan. Nomor berapa Bang? 19 16. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Itu Bang. Oke, sekarang saya tanya. Sebut satu ayat dalam Bible, terkhusus dalam kitab Matius maupun Lukas, perihal tentang kelahirannya Yesus, ya, di mana dikisahkan Maria melahirkan anak yang di pahanya tertuliskan Raja di atas segala raja. Kapan Maria punya anak di pahanya itu ada tulisan? Kalau zaman sekarang tato sebutnya ya, Raja di atas segala raja. Kapan? Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Anda baca di dalam Yohanes 19 nomor 23. Ketika Yesus dilucuti pakaiannya, diambil pakaian sama tentara Romawi, sehingga dia disalibkan tanpa busana, adakah orang menyaksikan di pahanya ada tulisan Raja di atas segala raja? Kalau di situ nggak ada sih dituliskan Bang. Nah, lantas sudah terbukti kan? Ternyata Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos bukanlah Yesus anaknya Maria. Karena Maria tidak pernah melahirkan anak, di pahanya tertuliskan Raja di atas segala raja. Itu poin pertama. Itu pertama. Yang kedua, ini saya buktikan bahwasanya Yohanes ya, mimpi Yohanes di Pulau Patmos itu ngarang. Yang kedua, Wahyu 5 nomor 6. Silakan baca. Ini yang kedua, data yang kedua. Sudah di Wahyu surga berapa? itu Bang. Wahyu 5 nomor 6. Dia naik ke surga baru tertulis begitu. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Oke, siapa anak domba yang seperti disembelih itu? Bertanduk 7 bermata 7 siapa? Kan Yesus itu Bang.
diibaratkan seperti anak domba, Bang. Enggak, yang saya tanyakan siapa yang seperti anak domba yang disembelih itu? Bermata 7 bertanduk 7 itu siapa itu? Sosok itu. Ntar kita lihat. Anak domba, kalau itu hurufnya huruf besar, itu arti melambangkan bahwa dia itu adalah anak Allah, Yesus. Siapa? Yesus. Oke. Sekarang sebut satu ayat di dalam Bible. Ketika Yesus di dunia, ada manusia melihat dia seperti anak domba bermata 7 bertanduk 7. Nah, berarti abang Kapan Yesus menunjukkan rupanya ketika di dunia? Ketika di dunia dia menunjukkan rupanya dengan rupa yang lain, bertanduk 7 bermata 7. Sebutkan. Berarti tidak memahami cara membaca Alkitab yang benar. Karena kalau kita baca Alkitab itu, Bang, tidak dengar. artinya dengar Bang Sabar Faruk. dulu, Yese. Saya Sabar kan dulu, udah dengar Yese. Bang Faruk ngomong dari Ya, tadi. sebentar, saya sedikit lagi. Oke, saya dengar. Nanti gantian kita. Kalau kita ikuti narasi Anda tentang cara membaca Bible yang benar, Anda akan membawa saya kepada doktrin dan dogma belaka. Karena apa? Bible itu bukan seperti Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran ada memang di dalam ayat itu tuntunannya. Ya, kalau kau mau membaca Al-Quran, ya, bacalah, katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cair dong diberkati. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ada tuntunannya memang ayat dalam Al-Quran. Sementara kalau aku ikuti narasi Anda tentang tata cara membaca Bible yang baik dan benar, itu semua hanya doktrin dan dogma belaka. Karena ketika Matius menuliskan kitab Matius, di dalam kitab tulisan Matius tidak ada berkata, ketika kau membaca tulisanku, bacalah dengan Roh Kudus atau dogma-dogma yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes pun tidak pernah menuliskan di dalam kitabnya bagaimana cara membaca tulisannya yang baik dan benar. Bahkan Paulus dari ke-15 kitab yang dituliskannya tidak pernah menyampaikan untuk contoh di dalam kitab Roma untuk saudara-saudara di Roma dari Paulus untuk orang-orang di Roma. Ketika kau membaca tulisanku, bacalah dan mintalah dengan perbantuan Roh Kudus. Nggak ada. Jadi jangan Anda giring saya kepada pemahaman dan doktrin belaka Anda. Kalau kau membaca Bible itu, bacalah dengan baik dan benar. Aku sudah berupaya membaca baik dan benar. Karena apa? Karena aku melapaskannya sesuai dengan literate yang tertulis di dalamnya. Sekarang gini, kita sudah kaji. Dalam Wahyu 19 nomor 16, Yesus yang kau katakan adalah anak Maria itu di pahanya ada tulisan raja di atas segala raja. Sementara Lukas 1, Lukas 2, Matius 1, Matius 2 tidak mengisahkan ketika Yesus lahir di pahanya ada tulisan. Berarti jelas itu bukan Yesus anaknya Maria. Wahyu 5 nomor 6. Ya kau katakan anak domba seperti disembelih yang bertanduk 7 dan bernamata 7 itu adalah Yesus. Sementara kitab di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada mengisahkan Yesus pernah hadir di dunia ini menunjukkan rupa seperti anak domba yang disembelih bermata 7 bertanduk 7, tidak pernah ada. Jadi muncul sebuah pertanyaan, hal apa yang bisa kau sampaikan kepada kami yang bisa meyakinkan kami bahwasanya sosok yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Yesus anaknya Maria? Silakan. Baik. Saya sebenarnya nggak harus meyakinkan Bang Faruk sih, Bang. Soalnya keyakinan itu kan hak kita masing-masing, Bang ya. Tapi saya akan coba jawab. Makanya jangan bicara tentang keyakinan. Iya. Tadi Abang bilang. Anda jangan naik ke meja diskusi kalau membawa keyakinan. Abang bilang yang bisa meyakinkan kami kan Abang bilang. Saya nggak bisa meyakinkan Abang. Iya, Gitu meyakinkan loh. meyakinkan saya di dalam ranah diskusi. Dalam ranah Abang nggak harus diskusi yakin, ini. Bang. Abang nggak usah harus yakin. Saya hanya sampaikan. Soal yakin atau tidak itu urusan Abang kan gitu ya. Jadi untuk apa Anda naik ke meja diskusi? Aduh. Untuk menjawab, Bang. Gimana Yesenia? Saya nggak bertanggung jawab kalau Abang yakin loh, Bang. Tapi kalau Abang suruh saya jawab, saya jawab. Soal Abang yakin atau tidak, itu kan bukan urusan saya gitu, Bang. Oke, Nah, saya gini saja. Kita nggak bicara keyakinan. Silakan Anda narasikan kepada kami hal apa ya yang bisa diterima oleh akal kami. Ketika Anda mau memastikan Yesus yang ditemui Yohanes di Pulau Patmos adalah Yesusnya anak Maria, silakan narasikan. Ya, Baik. yang diterima Tadi oleh akal pertama- kami. Saya bicara tentang akal ini ya, silakan. Tadi pertama soal jubah. Assalamualaikum Bang Datuk.
Pertama tadi ya, pertanyaan abang saya ingat Waalaikumsalam soal warahmatullahi tulisan yang ada wabarakatuh. di jubah Assalamualaikum buat yang muslim. dan Lanjut. yang ada di paha ya. Itu dulu satu-satu. Ya kan ya, itu pertama ya. Soal jubah dan tulisan yang ada di paha itu tadi kan bang ya. Saya jawab dulu. Oke, itu pertama, kalau dia itu ketika menjadi manusia, kita tidak bisa lihat semua kemuliaan yang ada pada dia, bang. Dia itu sebagai manusia, dia berinkarnasi. Dia berinkarnasi sebagai manusia dalam bentuk manusia seperti manusia bayi, lalu tumbuh menjadi dewasa, disalib. Jadi segala yang ada kemuliaannya di surga, makanya dibilang dia meninggalkan kemuliaannya di surga menjadi manusia. Jadi apa yang dilihat sama Yohanes ketika dia diwahyukan di Pulau Patmos itu tidak akan sama dengan dia yang ada di bumi sebagai manusia. Karena ketika dia sudah naik di surga, kemuliaannya itu bang, itu tidak bisa digambarkan dengan apa yang dilihat ketika dia ada di sebagai manusia. Itu jawabannya satu. Oke, berarti dengan kata lain Anda mau mengatakan ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya, kembali kepada Bapaknya, dia bukanlah jadi manusia lagi, betul? Bukan dalam wujud manusia lagi, betul? Artinya ketika dia di sana kembali kepada Bapaknya, dia kembali kepada kemuliaannya, wujud manusianya itu, apa yang telah dialami di bumi, apa yang telah dialaminya di bumi, itu masih bisa didapati di dalam tanda-tanda apa yang telah dialaminya di bumi. Misalkan, Enggak, yang jadi seperti pertanyaan abang, saya bukan itu. Saya tidak bertanya itu. Berarti Anda mau mengatakan ketika dia kembali di sebelah kanan Bapaknya, dia bukan manusia lagi, kan? dia tetap aja dia itu bang, manusia yang dikatakan tadi, dia pernah menjadi manusia dan kembali kepada kemuliaan Bapaknya dengan tubuh manusia, tapi tubuh yang kemuliaan. Iya, yang Seperti saya itulah tanya. nanti tubuh Kan tadi Anda mungkin katakan gitu. dia pernah jadi manusia, ya kan? Ya. Pernah jadi Ya. manusia. Nah, ketika dia kembali kepada Bapaknya, dia masih manusia atau bukan manusia lagi? Itulah yang kami sebut dengan manusia Allah. Loh, manusia Allah gimana? Manusia Kapan pula manusia Allah? Ada. Coba abang nanti cari tulisannya. Coba abang nanti cari tulisannya Khalil Gibran. Coba cari di manusia Allah. Gini loh, YC, dengarkan YC. Anda kan katakan dia pernah jadi manusia. Diksi kata pernah jadi manusia, berarti dia memiliki literatur lain, apa atau natur lain selain jadi manusia. Contoh, Ya, betul. aku pernah menjadi polisi. Berarti pada saat aku berkata begitu, aku bukan jadi polisi lagi, kan gitu kan? Entah Ya. aku jadi tentara, entah aku jadi tukang parkir, entah aku jadi satpam, kan gitu kan? Ini masih melekatkan bang apa yang pernah dialaminya saat dia menjadi polisi. Iya, tapi masa laluku yang polisi, sekarang aku bukan polisi gitu loh. Makanya aku berkata begitu. Aku sekarang jadi satpam. Ini misalkan teman-teman ya, aku nggak pernah jadi polisi ya, Ini misalkan. Nah, ketika kau katakan Yesus pernah jadi manusia, nah, ketika dia pernah jadi manusia, kau katakan pernah jadi manusia, ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya, apakah dia tetap jadi manusia? Dia itu tetap menjadi manusia, tetapi juga tetap menjadi Allah. Itu loh bang. Jadi kenapa dia manusia? Karena kalau dia nggak jadi manusia, dia tidak akan bisa melakukan fungsi-fungsi yang dikerjakannya Oke, di dalam. sekarang saya tanya, sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya, Yesus jadi Allah. Di mana datanya? Dia dikatakan, kalau dikatakan duduk di sebelah kanan itu kita pahami dulu artinya bang ya. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti dia duduk di terserah sebelah dalam kanan. pemahamanmu. Duduk di sebelah kanan itu seperti apa dalam pemahamanmu, terserah. Kalau kita kaji Iya. itu nanti melebar kemana-mana. Ya, saya Jadi, tanyakan. itu- Ya, ketika duduk di sebelah kanan Allahnya, Bapaknya, sebut satu ayat di mana dalam Bible, di mana Yesus mengatakan ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya dia jadi Allah. Di mana datanya? Artinya seperti ini bang. Kalau saya abang tanyakan kenapa dia disebut sebagai Allah gitu, ketika penciptaan aja cukup bang.
penciptaan, Saya tidak marilah tanya kita. kenapa lo YC. Saya nggak tanya kenapa. Terserah Saya jawab. kau, itu iman kau gitu loh. Cuman Jawab nih, ketika kau Bang. tadi bernarasi, saya minta datanya. Di mana data dalam Bible dikatakan ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapaknya, dia jadi Allah. Dia adalah Allah. Di mana datanya? Ada Bang, jadi bukan dikatakan dia sebagai Allah, tapi dikatakan kepadanya diberikan segala kuasa dan segala Saya sesuatu nggak tanya bertekuk-lutut. itu. Artinya kalau segala sesuatu bertekuk Saya lutut di tidak- dalam nama Yesus, siapa yang Saya paling tinggi tidak tanya selain Allah? siapa yang bertekuk lutut. Saya tidak tanya siapa yang bertekuk lutut di hadapan Yesus. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya apa-apa saja diberikan kepada Yesus oleh Allah oleh Bapaknya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Fokus, YC. Yang saya tanyakan, di mana datanya dalam Bible dikatakan Yesus ketika duduk di sebelah kanan Bapaknya dia adalah Allah. Di mana datanya? Jadi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu diberikan kepada dia dan bertekuk lutut kepada dia, berarti dia itu sudah mewakili Allah. Karena Allah di dalam Kristen itu kan Tritunggal, Saya Bang. tak butuh tafsirmu. Anda harus bedakan mana opini, mana data, mana tafsir. Bukan yang opini, Anda kan memang katakan ada- tadi data, yang Anda katakan tadi data atau tafsir? Yang saya katakan itu tadi ada di Alkitab bahwa segala Jadi mana sesuatu data? bertekuk lutut. Oke, di mana tertulis dalam Bible? Ya, Yesus berkata, "Aku duduk di sebelah kanan Bapa menjadi Allah." Di mana? Ada yang dia bilang, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat kepada kamu. Saya nggak tanya itu. Nanti kamu tanya, nanya udah tahu Saya di nggak sebelah tanya sebelah itu kanan loh, Allah, Lesti. tapi kamu masih Aduh. nanya aja. Kalau dia bukan Allah, kenapa dia duduk di sebelah Dulu kanan? Bang Paru tanya Itu, itu Bang. sesuai data. Bang Paru bertanya dari sesuai data di Yohanes 3:13, dia itu dari surga pun dia memang manusia. Tetap Allah tidak disebut manusia biasa. Baca bang. Yohanes 3:13 itu dia dari surga pun berasal dari manusia. Masa dia Ntar saya jadi baca ya. ketika dia dari surga manusia naik ke atas jadi Allah? What the hell? Yohanes berapa? Yohanes berapa Bang? Saya baca Bang. Yohanes Bang, baca. 3:13. Yohanes 3:13. Yohanes 3:3 ayat berapa? Hah? Yohanes 3:13. Ini Mama Yohanes Lasi 3:3. mau ngomong. Oke, YC bentar, Mama Lasinya bisa kita kasih ngomong, kasihan dia. Dia sampai Boleh, boleh. di bawah loh. Boleh. Boleh. Mama Lasi, Meme Lasi. Mama Lasi. Mama Lasi. Iya. Mama Lasi. Ya, silakan. Kasih datanya di mana di dalam Bible dikatakan. Aduh, suara anak kecil Mama Lasi. Urus anaknya dulu lah, Bu, ya. Kasihan anaknya loh. Diamin dulu anak. Ya, silakan lanjut. Siapa tadi? Tadi saya diminta baca itu ya, Yohanes 3 ayat 13 ya, sama Bang itu. Iya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tuh Bang. Baca lanjutnya. Banana manusia atau bapak tadi katanya? Anak Kenapa, manusia Bang? lah. Tenang Bang, jangan dengan melotot gitu Bang. Kita ini kan Anak manusia lah. Memang kayak gitu kataku bang. Berarti yang naik ke surga itu Ditanya bang manusia Paru. bukan Tuhan. I see. Oke. Ya Bang. Lucu juga Bang YC. Enggak. Tampangku masih kelihatan. Tampangku kelihatan masih muda Bang. Tapi mungkin Nggak, ada sebentar. udah gede Bang. Udah. Bentar. Kalau abang lihat bang Paru buka baju apa ototnya, kau tanya lah otot bang Paru gitu ya gitu. Jangan gitu ya. Tenang. Kalau Bang Paru kenalnya aku itu sama-sama orang Medan ya kita. Iya kan. Kalau Bang Berarti yang Paru duduk di sebelah kanan itu manusia bang ya, bukan Tuhan bang ya. dengar dulu.